Saudara, saya coba cari tahu rumah di mana tersangka Juhanda, pelaku teror bom di gereja Wekumene di Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, tinggal. Dan saya coba cari tahu kanan kiri, ternyata rumahnya tidak jauh dari gereja, sekitar 200-300 meter dari rumah ini menuju ke gereja Wekumene. Saya akan coba cari tahu dalam informasi yang akan saya dapatkan di sana. Masih ada sisa-sisa pakaian kotor di sini yang saya tidak tahu ada berapa orang yang tinggal di sini. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Tampaknya toilet. Ada dua pintu, saudara, yang menghubungkan satu ruangan ini, dan ini adalah rumah dari tersangka Juhanda, pelaku teror bom di gereja Wekumene, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Tersangka Juhanda saat ini sudah ditahan oleh polisi. Saya coba melihat ke dalam. Ya, memang betul ada peralatan dapur, tapi tampaknya tidak sendiri. Karena ini ada beberapa gelas, banyak piring, ada juga lebih dari satu orang yang tinggal di rumah ini, saudara. Saya akan coba lihat di sebelah sana. Iya, ini juga ada tempat tidur yang digunakan. Tampaknya juga lebih dari satu orang karena luas dan ada beberapa bantal serta guling di dalam kamar tidur ini. Dari pakaian yang saya bisa lihat juga ada banyak orang yang tinggal di rumah ini. Tentu polisi yang memiliki keterangan siapa saja yang tinggal di sini dan apakah hanya Juhanda, ada rekan Juhanda lain yang turut dicurigai dan dijadikan tersangka terkait dengan pelaku teror bom di gereja Wekumene, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Saya coba mencari, saudara, apakah ada barang-barang yang mencurigakan yang masih tertinggal. Saya tidak melihat. Ini adalah sepertinya mesin untuk generator. Saya tidak tahu fungsinya apa ini, tapi sepertinya mengolah bahan makanan, entah itu tebu ataupun yang lain, saya tidak tahu. Ini ada pelampung untuk anak-anak, ukuran anak ya. Ini ada baju, mirip baju seperti pasukan tentara Amerika Serikat. Dan ada beberapa baju lain. Tapi yang saya lihat semuanya milik pakaian laki-laki, tidak ada pakaian perempuan di sini. Persis berada di tepi Sungai Mahakam di Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Saya akan coba cari tahu dari warga sekitar untuk saya wawancara terkait dengan rumah dari tersangka Juhanda ini. Saudara, saya temui ketua rukun tetangga di lingkungan di mana tersangka Juhanda tinggal, Pak Abdul Malik. Terima kasih Pak Abdul Malik memberikan informasi di program Aiman. Pak Abdul, apa yang Pak Abdul tahu terkait dengan tersangka Juhanda? Ya, kita sebagai kepala lingkungan, kita mengetahui bahwa Juhanda itu memang tinggal di lokasi wilayah kami, terutama di lingkungan masjid. Ada yang janggal, ada yang ganjil, ada yang aneh dengan yang bersangkutan? Seperti yang kita sering dengar bahwa kebiasaan orang begitu, sosialisasi ke masyarakat sangat tertutup. Ini orang atau orang-orang? Karena kalau saya lihat tadi Pak di dalam, itu nggak cuma sendiri kelihatannya, ada sejumlah orang, betul? Bukan, memang selama ini yang tinggal itu sendiri. Tapi banyak tuh Pak, ada Banyak pakaiannya itu. banyak, piringnya banyak, gulingnya ada beberapa, bantalnya ada beberapa. Kalau saya lihat tadi,
itu bekas orang yang dulu sebelum si Juanda datang, Temannya? temannya. Ada berapa orang itu? Bapak masih ingat? Temannya dulu suami istri aja. Tapi entah bagaimana juga dia sudah tidak ada di sini. Ada berapa kali bolak-balik orang yang berganti-ganti tinggal di tempatnya Juanda? Setahu saya hanya itu. Begitu itu tidak ada, baru ada Juanda masuk. Sudah berapa tahun sih Juanda tinggal di sini? Ada 2 tahun. 2 tahun? Ya, Dan 2 tahun itu tidak pernah ada kelihatan kejanggalan yang real sehingga Bapak misalnya berkoordinasi dengan aparat polisi atau apa? tidak ada. Ya, karena dari kegiatan masjid selama ini yang warga tahu adalah memang ya orang-orang begitu. Orang-orang begitu Orang maksudnya? begitu ya yang lain daripada masyarakat biasa. Oh, masyarakat sekitar justru nggak bergabung dengan kelompoknya Juanda? Tidak bergabung. Namanya ganjil dong Pak. Kalau seandainya orang itu kemudian warga sekitar maksudnya Ya, berkumpul dengan kelompoknya Juanda, apa yang terjadi? ya tidak boleh karena bukan anggota. Artinya ganjil dong itu. Intinya warga sekitar diasingkan dari kelompoknya Juanda. Iya, istilahnya ngomong pun hanya tegur sapa aja, habis itu tidak ada cerita kayak kita, kayak rasa kekeluargaan ada. Oleh gitu. karena itu warga sekitar jadi enggan, jadi males. Bukan tidak mau bergabung tapi enggan. Enggan, Karena dari lihat keseharian mereka waktu dia ngumpul. Pak, saya tertarik tadi ada informasi dari aparat TNI atau Polri ke Bapak terkait dengan Juanda yang terpidana kasus teroris sebelumnya. Kalau dari awal saya dari Polri. Dari polisi, oke. Ya. Kapan kejadian itu? Kapan diinformasi dari polisi bahwa hati-hati loh ini ada Juanda narapidana kasus terorisme? Bukan hati-hati Pak, jadi kita diinfo Pak, ini ada orang tinggal di lingkungan Bapak, terutama di masjid, ini namanya ini dulu mantan bom buku. Oke, di Bom Jakarta. buku di Jakarta. Tolong nanti kalau saya minta sewaktu-waktu ada minta bantuan informasi, dibantu. Dikasih nomor teleponnya, tolong hubungi nomor ini. Iya. Oke. Diinformasikannya kapan itu? Ya 2 tahun yang lalu awal masuknya Juanda. Oh, sejak awal masuk Juanda, Ya. 2 tahun lalu sudah diinformasikan Sudah itu? diinformasikan. Artinya seharusnya warning, seharusnya kewaspadaan ada. Ada. Ada dari pihak aparat yang kemudian sering bolak-balik, melihat Juanda, apa yang dikerjakan dan lain sebagainya? Ada. Ada? Ada. Artinya sudah dipantau sejak lama ya? tidak lama. Tapi pernah rumahnya digeledah misalnya sebelum kejadian? Oh belum, setelah kejadian. Kenapa tidak pernah ada? Ya karena memang di undang-undang kita ini kalau belum berbuat kan belum bisa kita kategorikan itu sebagai merupakan suatu tindak pidana. Jadi ya memang kelakuannya bagus, nggak ada masalah. Kadang ya berbaur dengan masyarakat situ, terus tidak menimbulkan curiga yang harus kita lakukan penangkapan. Pak Abdul Malik, tentu ini menjadi pelajaran mahal bagi seluruh bangsa Indonesia, termasuk juga warga di sini. Apa yang Bapak bisa ambil pelajaran dari sini? Waspada lagi dengan kejadian ini, mudah-mudahan ini juga yang terakhir. Dan sekarang terus terang masjid ini secara resmi akan digunakan oleh masyarakat banyak dan tidak ada istilahnya ini nanti eksklusif apa bahasa itu. Sebelumnya Ya, eksklusif. sebelumnya ya yang kita tahu hanya mereka yang menguasai, bahasanya menguasai, karena yang tetap kegiatan itu mereka yang atur semuanya. Terima kasih Pak. Semoga tidak pernah terjadi lagi peristiwa serupa dimanapun. Mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Pak Abdul Malik, Ketua Rukun Tetangga di Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Saudara, ini adalah perawatan intensif Picu dan Icu khusus untuk anak, di mana ketiga anak balita masih dirawat di dalam ruang perawatan intensif ini. Dan saya akan coba masuk ke dalam.